ketika orang membicarakan sesuatu yang bersifat mega, itu dalam bahasa Latin itu mega itu besar. Dan proyek terbesar yang pernah dikerjakan oleh manusia yang hasilnya sampai dilihat di bulan adalah tembok raksasa Cina, The Great Wall. Itu membutuhkan waktu puluhan tahun dan ribuan orang harus mati untuk proyek tersebut. Namun proyek tersebut belum menjangkau keseluruhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada satu proyek yang Allah ingin kita ikut, yang Allah ingin kita kerjakan. Proyek ini melibatkan siapa saja. Proyek ini Allah mengajak siapa saja. Karena investornya Allah, master plan-nya Allah sudah buat, segala sesuatu Allah sudah siapkan. Dia tinggal mengundang saya dan saudara, dan maukah kita ikut mega proyek ini. Proyek ini proyek yang sangat besar dan sudah berlangsung 2000 tahun. Dan sampai hari ini proyek ini masih terus berjalan. Dan keberhasilan proyek ini menentukan akhir dunia. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, skup proyek ini saya katakan mega proyek karena proyek ini menjangkau siapa? Segala bangsa. Semua bangsa harus menjadi target proyek ini. Dan proyek ini sudah Tuhan kerjakan. Diawali dengan Kejadian 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, dan Tuhan terus membuat proyek ini dapat berlangsung. Dan Tuhan memberikan perintah lewat Yesus. Dia mengajak saya dan saudara untuk ikut serta. Dan kita lihat lagi satu ayat, Kisah Rasul 1 ayat 4-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripada aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, kalau bikin proyek itu kan ada spesifikasinya. Tuhan buat proyek ini luar biasa. Dia ingin targetnya itu seluruh bumi. Dan dia ingin mengajak saya dan saudara untuk terlibat dalam proyek ini. Allah punya satu mega proyek yang begitu luar biasa, yang sampai hari ini tetap dia kerjakan dan terus dia kerjakan. Tadi saya sebutkan, keberhasilan proyek ini menentukan akhir zaman. Karena kenapa? Cepat atau lambatnya Yesus ditentukan oleh ketika semua suku bangsa, semua manusia sudah mendengar berita Injil. Kalau yang merindukan Tuhan datang cepat-cepat, mari terlibat dalam proyek ini. Kalau mau tunda-tunda juga nggak masalah, karena hidupmu makin lama juga makin banyak dosa. Dan mega proyek Tuhan ini jangan dinilai dengan uang, karena harga satu manusia itu sama dengan harga nyawa Yesus. Amin. Amin. Jadi kalau mega proyek ini dikalkulasi, dikonversi dengan jumlah uang, saudara, percetakan manapun tidak akan sanggup membuat uang yang dapat menggambarkan mega proyek ini. Manusia berjumlah hampir berapa miliar, hampir 6 miliar kalau nggak salah. Jumlah demikian mungkin 1/4-nya orang Kristen. Dan masih ada berapa miliar lagi yang harus dijangkau. Dan itu pekerjaan yang sangat besar. Sebab itu gaung amanat agung itu harus didengungkan oleh gereja. Gereja nggak hanya mentargetkan tahun depan kita punya apa, tapi tahun depan kita bergerak untuk menjadi berkat. Amin. Malam hari saya ingin mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita terlibat dalam mega proyek ini. Namun sebelum kita terlibat, ada beberapa kualifikasi yang Tuhan inginkan. Dan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 4-8 itu kita mendapatkan 2 poin tentang mega proyek ini. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Sebelum Tuhan berurusan dengan dunia, sebelum Tuhan secara tidak langsung menjangkau dunia, dia terlebih dahulu berurusan dengan saya dan saudara. Tuhan punya metode yang luar biasa. Dia tidak langsung turun tangan untuk menjangkau orang, tapi dia berurusan dengan kita, orang yang pertama-tama meresponi panggilannya.
Kalau Bapak Ibu lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 4-8, Tuhan bilang apa? Jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Karena apa? Para murid mungkin sudah 3 tahun ikut Yesus, tapi para murid tidak memiliki sesuatu yang melengkapi mereka untuk dapat berfungsi. Yesus bilang seperti ini, jangan tinggal Yerusalem sampai kamu diperlengkapi. Artinya apa? Finishing touch-nya itu Tuhan mau kerjakan. Kadang-kadang yang sulit itu, yang mahal itu finishing-nya. Nah kadang-kadang yang sulit buat Tuhan adalah memperlengkapi kita dan bagaimana kita memaksimalkan perlengkapan itu. Nah, saya mau katakan bahwa sebelum Tuhan berurusan dengan dunia, dia lebih dahulu berurusan dengan saya dan saudara, orang-orang yang meresponi panggilannya. Poin yang pertama, yang tadi saya katakan, sebelum Tuhan menjangkau dunia, Tuhan lebih dahulu berurusan dengan kita yang sudah dijangkau. Tuhan punya modal untuk menjangkau dunia. Allah membatasi dirinya untuk tidak berlaku sewenang-wenang, menunjukkan kehebatannya untuk menjangkau dunia. Saudara perhatikan, kadang-kadang ada satu orang susah bertobat minta ampun, betul? Diinjili, dikasih firman, susah bertobat. Kita sering berpikir, Tuhan, Engkau sendiri yang turun. Kadang-kadang Tuhan gak pernah turun. Kadang-kadang Tuhan biarkan. Karena kenapa? Tuhan ingin memaksimalkan saya dan saudara. Sebab itu target Tuhan itu saya dan saudara pada awalnya. Target Tuhan itu semua daya, upaya, kemampuan Tuhan itu untuk menjadikan kita, memperlengkapi kita, orang-orang yang sudah terpanggil meresponinya, untuk ada dalam sebuah standar yang dapat Allah pertanggungjawabkan untuk menunaikan tugas yang Allah berikan. Enggak mungkin Tuhan mengutus seseorang kalau orang tersebut belum dipersiapkan. Enggak mungkin Tuhan menjadikan orang tersebut berkat kalau orang tersebut belum dibentuk. Karena hanya dengan kualifikasi dan standar Tuhan yang Tuhan inginkan, baru kita bisa mengalahkan dunia. Saudara lihat Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Pekerjaan baik. Perhatikan baik-baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya suka dengan kata-kata kita ini buatan Allah. Ini buatan Allah. Tuhan sudah menjadikan kita, Tuhan sudah melahirkan kita dengan benih ilahi, dan kita punya modal untuk memancarkan citra ilahi itu, untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara ngerti gak? Kata-kata baik itu sama dengan waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, dia bilang apa? Sungguh sangat baik. Roma 8:28 berkata apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi target Allah itu bagaimana mengembalikan standar manusia hari ini kepada standar yang awal Adam itu ada. Standar Tuhan untuk saya dan saudara adalah bagaimana kita bisa memuaskan dia seperti zaman Adam dan Hawa. Amin. Roma 8:28 berkata apa? Dia turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu bagi kebaikan saya dan saudara. Apa artinya? Tuhan mengerjakan banyak hal supaya hidup kita sesuai dengan standarnya. Sebab itu diciptakan Allah untuk pekerjaan baik. Artinya apa? Supaya kita dapat dimampukan hidup sesuai dengan standar Allah. Hal yang pertama, kalau kita mau ikut dalam mega proyek ini, kita akan mengalami sebuah proses, dan proses itu akan menjadikan kita diperlengkapi sehari demi sehari untuk sesuai dengan standar Allah. Sebab itu perlakuan yang Allah kerjakan buat saya dan saudara, cara Allah menangani kita, itu lama-kelamaan akan membuat kita berbeda dengan dunia. Karena apa? Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan lama-kelamaan akan membuat perasaan kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, kemauan kita tidak sama lagi dengan cara dunia. Dunia saya bicara bukan dalam arti dunia alam semesta, tapi dunia dalam arti Efesus pasal 5 ayat 18 yang jahat. Tuhan akan membentuk kita, memproses kita, mengubek-ngubek kita supaya makin hari hidup kita makin tidak sama dengan dunia. Sebab itu kita akan diajar, dilatih untuk memakai standar Allah dan bukan standar dunia. Ini yang kadang-kadang menjadi bentrokan dan bentrokan. Karena kita lahir dalam kondisi dosa. Kita hidup di tengah kuasa dosa. Amin. Kita hidup dalam wilayah dosa. Dan kita dituntut untuk hidup tidak sama dengan kondisi yang sedang menguasai manusia yang lain. Ini yang sulit. Itu sebabnya Paulus bilang, sebab dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah.
Dan ini memang kadang-kadang menjadi pergumulan buat kita. Karena kita bisa bicara kita beda dengan dunia. Beda apanya? Yang beda apanya? Seharusnya sebagai orang Kristen, ketika kita dibaptis lahir baru, kita harus mengerti bahwa kita punya satu benih yang membuat kita tidak sama dengan dunia. Kemarin saya ikut Pak Sinsin. Dia bilang gini, ini pohon karet kampung. Sudah tua kata Pak Lukas. Ya kan Pak Sin ya? Karena bibitnya apa? Bibit karet kampung. Wow, di kebunku setahun aja sudah sebesar ini. Karena bibitnya bibit sama-sama karet, tapi jenisnya beda. Kita sama-sama manusia, tapi benih kita beda. Kita benih ilahi. Dan benih itu yang seharusnya memampukan kita untuk membuat diri beda dengan dunia. Karena standar Allah tidak sama dengan standar dunia. Saudara dan saya hidup kalau berpatokan dengan dunia, saudara tidak akan pernah memenuhi kualifikasi Allah. Jadi jangan dia aja begitu, kita juga. Kalau seperti itu, saya khawatir kita gak akan bisa masuk dalam mega proyek Allah. Kalaupun masuk, tugas kita bukan tugas yang bisa memuliakan Tuhan, tapi justru kadang-kadang tugas yang mengacaukan. Saudara lihat dalam sebuah tim sepak bola, kadang-kadang kehadiran pemain baru bukan menjadi berkat, tapi mengacaukan irama. Karena apa? Dia belum biasa ikut dalam gerak dinamika pemain lainnya. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang menginginkan hal besar tapi gak pernah mau dibentuk. Justru mereka menghambat orang lain untuk dapat dijangkau. Kadang-kadang kita ingin sesuatu yang instan, dan kita pikir dengan hal yang instan itu kita bisa langsung dipakai Tuhan luar biasa. Sebab itu saudara jangan bergantung pada pengurapan korporat. Pengurapan korporat itu hanya melegalitaskan tapi tidak membuat engkau selamanya efektif. Jangan jadi orang Kristen yang maniak urapan. Setiap ada minyak urapan buru-buru maju. Kalau nggak kepala, hidung, lidah. Biar aku bicara kudus om. Yang ngurapin jijik. Setiap hari Allah akan memproses kita, Allah akan membawa kita untuk beda dengan dunia. Dan di sini yang sakit, karena roh memang penurut, daging itu lemah. Jadi kalau kita katakan roh penurut, daging lemah, sebetulnya yang lebih kuat siapa? Roh penurut, daging lemah. Daging itu lemah sebetulnya, bisa dikuasai oleh roh. Alkitab nggak bilang roh lemah, daging penurut, tapi roh yang penurut, daging itu lemah. Kalimat ini seringkali dipakai oleh kita untuk melegalitaskan dosa kita. Sebetulnya orang bodoh yang berkata demikian. Karena sebetulnya roh kita yang kuat, daging kita yang lemah. Itu modal buat kita untuk terus mengikuti standarnya Tuhan. Apa sih yang Tuhan kerjakan buat kita? Untuk membuat kita bisa ikut standar dia. Yang pertama-tama dia pulihkan hubungan kita dengan dia. Karena tanpa pemulihan sia-sia. Saudara dan saya yang pertama Tuhan kerjakan adalah memulihkan. Karena memulihkan itu membuat jalan itu terbuka. Sebab itu pemulihan itu berlangsung setiap hari. Baptisan itu berlangsung sekali seumur hidup. Pemulihan, pertobatan setiap hari. Karena kita berbuat dosa juga setiap hari. Kalau gitu kapan kita bisa kudus? Kita gak tahu akhir zaman kita kapan. Ketika orang itu mati, itulah akhir zaman dia sebetulnya. Jangan terlalu pusing kapan akhir zaman. Saya belum nikah pak. Itu juga akhir zaman buat dia. Jangan. Akhirnya gerasak gerusuk kata orang Jawa. Sikat kiri, sikat kanan. Lirik kiri, lirik kanan. Jidat sedikit. Yang udah nikah bersyukur, yang belum nikah jangan panik lah. Lebih baik engkau tidak mengulangi kesalahanmu yang berkali-kali daripada terus menerus berbuat salah. Seharusnya kau dipakai Tuhan, tapi kau gak dipakai Tuhan. Karena apa? Kebodohan kita. Tuhan, rohku penurut, tapi daging lemah. Mana tahan? Tuhan kan gak nikah sampai umur 33,5 tahun. Saya sudah lebih loh Tuhan. Tuhan gak pernah merasakan penderitaanku. Wah ilah. Kalau ada yang bilang amin, kita salibkan dia. Yang pertama dia memulihkan hubungan kita. Amin. Amin. Kalau hubungan kita dengan Tuhan pulih, hubungan dengan sesama juga harus pulih. Bagaimana kita bisa berkata mengasihi Allah yang gak kelihatan, sementara yang kelihatan kita gak bisa kasihi. Saudara, kasih itu memiliki pedang bermata, seperti pedang bermata dua.
Satu sisi kau di gereja aktif, sisi lain kau punya musuh, kan nggak bagus. Ya nggak? Satu sisi kau memuji Tuhan, aku mengasihi engkau Yesus. Sisi lain kau berkata, aku benci dia. Benci, lihat bukan dia deh. Susah nggak? Susah, karena itu beda dengan dunia. Nilai-nilai Yesus itu beda dengan dunia. Kalau sama dengan dunia, kita nggak bisa menguasai dunia. Kita harus punya kelebihan dari dunia, supaya dunia tahu bahwa dunia standarnya segini, Yesus segini, dan dunia harus ikut Yesus. Dia terus membentuk saya dan saudara. Pembentukan yang menyakitkan kadang-kadang terjadi ketika terjadi gesekan di antara kita. Lihat kiri kananmu. Kadang-kadang mereka lah orang yang paling Tuhan pakai untuk menggesek kita, supaya lebih halus lagi. Amin. Tanya, kau kena gesek aku enggak? Gesek apanya? Maksudnya karakterku itu menghaluskan engkau. Dan karaktermu membuat aku menyadari bahwa aku juga punya kelemahan. Orang yang ego itu maunya benar terus. Benar terus dan terus benar. Dia gak pernah mengakui kelemahan, kekurangan, kesalahan. Dan dia berpikir kalau dia ditegur, dia berpikir bahwa dialah yang paling benar. Sebab itu Tuhan suka dengan orang yang lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut itu orang yang bisa dibentuk. Orang yang bisa dibentuk itu paling gampang diatur Tuhan. Itu roh penurut, daging lemah. Roh itu temannya siapa? Tuhan. Daging temannya setan. Kuat mana? Hayo. Kelinci ada rohnya? Dia hidup karena naluri. Kelinci nggak pernah, anjingku nggak pernah malam-malam berlutut. Ya Tuhan. Yang dia punya tahu ketika tuannya ke dapur atau istri saya ke dapur, dia tahu mungkin ada makanan jatuh atau mungkin saatnya tiba. Showtime, teng. Itu naluri. Kadang-kadang hidup kita dikuasai oleh naluri, bukan oleh roh. Seperti Maria dengan Marta. Tuhan itu suka dengan mereka. Saudara tahu, saya tadi pagi khotbah seperti itu. Betania itu arti namanya apa? Betania itu artinya rumah tempat orang miskin, rumah si miskin. Yesus mampir 3 kilometer hanya untuk bertemu dengan seorang yang bernama Maria dan Marta. Mereka mendapat peluang yang sama untuk menerima Yesus, betul? Tapi sikap mereka yang membuat sesuatu mendapat yang terbaik dan sesuatu mendapat yang baik. Yesus bilang gini, Marta, Alkitab kita kan bilang apa? Marta kan? Terjemahan lain bilangin, Marta sahabatku. Wah, hanya satu kalimat itu Yesus sebut sahabatku, langsung. Kalau hari ini datang Yesus bilang, Jordi sahabatku, pasti. Atau dalam pidato SBY, saudara, saya menyapa Pak Sinsin sahabatku. Langsung, sahabat. Kau macam-macam, sahabat. Tapi kamu tuh terlalu pusingin sendiri. Hal-hal yang gak perlu kamu kerjakan sampai kamu senteres sendiri. Kita kadang-kadang kenapa gak bisa dibentuk Tuhan? Karena kita memilih yang baik, bukan yang terbaik. Dan yang baik itu gak masuk standar kualifikasi untuk dapat dipakai Tuhan secara luar biasa. Sebab itu ada 2 jenis orang Kristen. Kristen yang suka yang baik dan dia puas, dan Kristen yang dapat yang baik hari ini tapi dia ingin dapat yang terbaik. Itulah moto gereja kita. Kita gak pernah puas dengan satu titik ketinggian. Kita ingin tetap lebih tinggi. Amin. Kekristenan itu dinamis, gak pernah puas. Artinya apa? Kalau hari ini aku begini Tuhan, aku akan terus ingin mengikut Engkau. Teman saya kirim sebuah kalimat ini. Pencobaan yang kamu alami memang tidak melebihi. Setuju? Setuju? Dan berkat yang kamu terima tidak melebihi karaktermu. Ngerti gak? Pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita, amin? Kok gak ada yang bilang amin, takutkah? Amin? Koma, berkat yang kamu terima tidak akan melebihi kekuatan karaktermu untuk dapat menguasai berkat itu. Jadi jangan pernah mengklaim sama Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu, koreksi diri. Karena ketika Tuhan ingin membeluk kita protes terus.
Sudah dibentuk, Tuhan kasih karunia. Dia perlengkapi dengan Roh Kudusnya. Ini yang banyak ditunggu orang. Orang ingin lompat dari pemulihan, langsung dipenuhi karunia. Orang gak mau dibentuk. Perhatikan baik-baik, karunia gak akan efektif tanpa karakter. Setelah dikasih karunia, Tuhan tetap menyertai kita. Kurang apa sekarang Tuhan? Adalah sebuah kebodohan kalau kita gak mau ikut dalam proyek Tuhan ini. Amin. Ini mega proyek. Gereja ini tahun depan akan masuk mega proyek Tuhan. Saudara mau suka atau enggak suka, mau ikut atau enggak ikut, gerbong gereja ini akan saya putar haluannya untuk masuk mega proyek Tuhan. Ada yang cuma mau protes, silakan. Ada yang mau ngomel, silakan. Tapi kita harus taat sama Tuhan. 4 hari kita berdoa. Sia-sia kalau kita mengalihkan kemudi kita hanya untuk mengikuti maunya sendiri. Kita harus ikuti maunya Tuhan. Karena itu yang menjadi bahan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Amin. Yang pertama, sebelum Tuhan berurusan dengan dunia, Dia berurusan dengan kita. Lihat kiri kananmu, Tuhan berurusan dengan kau dan aku. Jadi saya kurang suka dengan doa Tuhan kirimkan malaikatmu untuk menjangkau dia. Kalau begitu untuk apa berita penginjilan? Karena Tuhan akan memakai saya dan saudara. Berita penginjilan ditujukan kepada muridnya, bukan orang belum percaya. Panggilan ini buat saya dan saudara yang hari ini berkata saya anak Tuhan. Dan sebuah kebodohan kalau kita nggak ikut di situ. Kenapa? Karena ini mega proyeknya Tuhan. Dan saya pikir kehormatan buat saya dan saudara untuk hari ini berkata, iya Tuhan. Yang kedua, kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang menafsirkan rumah tangga, keluarga, lingkungan, kampung, desa, camat, lurah dan segala macam. Saya lebih suka menafsirkan seperti ini. Saudara tahu, poin yang kedua itu berbunyi seperti ini. Kepercayaan dan penugasan Tuhan itu diberikan bertahap. Tuhan gak pernah kasih sesuatu kepada seseorang kalau dia gak percayakan kita. Sebab itu dia katakan begini, Yerusalem yang terdekat lebih dahulu. Jangan ngomong ujung bumi kalau ini belum dijangkau. Amin. Kepercayaan Tuhan dan penugasan Tuhan itu bertahap. Kepercayaan Allah kepada kita bersifat progresif, bertumbuh selaras dengan kehendaknya dan respon kita. Perhatikan pola Yesus waktu dia datang ke dunia. Yesus tidak langsung menjangkau seluruh dunia, tapi Yesus mulai dengan sebuah bangsa, 12 murid. Dia enggak pusingin dengan yang lain, dia fokus hanya 12 murid ini. Dan dia tahu satu orang akan gagal. Dia enggak buang murid itu karena dia sudah tahu dia buang, tidak. Dia tetap fokus dengan 12 murid itu. 12 murid ini jadi 500 jadi 3.000 sampai hari ini. Hampir 1/4 miliar orang Kristen memenuhi dunia. Artinya apa? Kepercayaan Allah itu bersifat progresif. Kita gak bisa paksa Allah mempercayai kita, karena Allah memulai sesuatu dengan hal yang kecil. Sebab itu ada istilah benih, ada istilah bibit. Karena kenapa? Hal tersebut membuat kita menyadari bahwa kita gak bisa langsung menjadi besar. Kita harus ikuti prosesnya. Walaupun hari ini seringkali didengungkan begitu mudahnya orang dipakai Tuhan, tapi ingat, proses Allah tetap berlangsung. Apapun yang hari ini yang ada pada kita, itu semua sesuai, perhatikan, dengan iman Allah kepada saya dan saudara. Yang Tuhan berikan, yang ada dalam hidup saya dan saudara, kapasitas kita itu sesuai dengan iman Allah kepada saya, pada saudara. Jadi kita gak bisa berkata seperti dia. Karena Allah punya penilaian, siapa yang dipercaya dengan kadar sekian, sekian, sekian. Amin. Amin. Amin, saudara. Kalau Allah mempercayai seseorang, kepercayaannya itu beda-beda. Tuhan percayakan saya, percayaan Agus, Saro, itu beda-beda. Tergantung penilaian Tuhan, dan penilaian Tuhan itu tidak bisa kita komplain karena dialah kebenaran sejati itu. Jadi kita mesti berpikir bahwa kalau hari ini kita boleh ada, itu semua hasil dari kreasi kita,
hasil dari respon kita sama Tuhan, hasil dari ketaatan kita sama Tuhan, inilah kita hari ini. Amin. Level kita dalam kekristenan itu merupakan sebuah kombinasi dari kehendak Allah, respon kita, dan kepercayaan. Yang pertama, Tuhan punya kehendak pada kita. Amin. Dia punya kehendak pada Bu Abed. Dan Bu Abed dan saya dan kita punya respon sama Tuhan. Respon itu yang menentukan seberapa besar Allah bisa mempercayai kita. Respon ditambah ketaatan. Karena iman bukan bicara soal berkat, berkat bukan soal iman tapi soal ketaatan. Saudara mau dipercaya Tuhan, saya mau dipercaya Tuhan, respon kita bagaimana? Itulah sebabnya Yesus bilang apa? Kata Paulus, bersukacitalah senantiasa, tetaplah mengucap syukur. Kelihatannya kecil, tapi kadang-kadang ucapan syukur kita menaikkan status kita. Tadi pagi saya katakan, kenapa sih Marta ngocek ngomel terus? Karena Marta merasa dia sudah lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maria hanya duduk diam tenang-tenang di situ. Dan Marta mulai ngomel-ngomel. Marta mulai pusing. Marta mulai pikirkan bagaimana ini. Sementara Maria diam begitu saja. Kadang-kadang kita nggak mengerti. Justru kita yang harus diam. Karena Maria mendapat bagian terbaik. Respon kita bagaimana? Kalau respon kita seperti mata, gerasak gerusuk, berusaha menyenangkan Tuhan dengan cara kita pikir Allah itu dapat dibingkai dengan sebuah metode, dan metode itu harus Allah ikutin. Salah. Allah itu bebas. Kemarin dalam doa saya katakan, seringkali terjadi kesalahan di gereja karismatik apa? Saudara lihat, penyembahan itu ada di mana? Dalam sebuah ibadah. Di mana Mas Agus? Saat tadi nyanyi kan ya, itu penyembahan hanya bersifat nyanyi. Saat saudara masuk ke dalam gereja, saudara mulai menyembah Tuhan. Betulnya kita mulai menyembah Tuhan. Saat kita mulai duduk kita itu menyembah Tuhan. Sebab itu, waktu 2 jam di gereja ini, jangan hanya pilah-pilah. Saat kita nyanyi kita serius, itu pun kalau serius. Tadi pagi saya ngomong keras. Hadirat Tuhan bukan soal WL, doa syafaat gereja ini. Hadirat Tuhan soal pribadimu, haus atau tidak. Marta dengan Maria punya kesempatan yang sama, amin. Kesempatannya sama. Yang buka pintu pertama Marta atau Maria? Marta. Tapi dapat yang terbaik siapa? Maria. Kita punya peluang yang sama. Kita punya waktu yang sama. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan gerak WL, gerak singer, lagu dan segala macam. Hingga kita berkata, kayaknya gak enak hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bukan ditangkap dengan perasaan, tapi dengan iman. Kalau perasaan, saudara lebih baik mengundang seorang artis yang bisa membuat kau nangis. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Ketika doa kemarin, secara pribadi saya sebetulnya mendapati dalam sebuah alam roh itu banyak yang gak ngerti. Tapi buat saya adalah saya mau sendiri, saya gak peduli. Saudara mau nyembah mau enggak itu privacy. Privacy bukan privacy. Pribadi. Penyembahan itu pribadi loh. Allah mencari penyembah bukan sekelompok penyembah, tapi pribadi-pribadi. Saudara mau nyembah mau enggak, mau nyanyi mau enggak, itu urusan engkau dengan Tuhan. Maka itu gereja enggak soal musik, soal LCD. Enggak ada LCD, enggak ada musik. Jangan bilang gini, kayaknya enggak nyan deh. Betul? Kita mau belajar. Itu pribadi. Itu hati kita. Marta, Maria peluangnya sama. Marta buka pintu lebih dahulu, tapi dia langsung lari ke dapur. Maria pintar. Yesus duduk, dia temenin. Ngobrol. Dapat yang terbaik. Kita nggak seperti itu. Kita terpengaruh. Bukan Yesusnya, tapi bagaimana caranya. Mau main keyboard tangannya belibet, kusut, terserah. Saudara, kalau saudara mengerti ini, kita nggak akan protes ketika ada sesuatu yang tidak berkenan di depan. Memang teknik itu perlu, tapi teknik bukan metode yang membuat Tuhan senang. Tuhan nggak suka orang yang sombong dengan berbagai macam teknik, hingga main keyboardnya sampai lempar. Penyembahan itu butuh ketulusan. Amin. Komitmen utama seorang jemaat adalah di gereja tempat dia
Makan. Jangan makan di sini, keluar di depan. Saya katakan, kita punya peluang yang sama, WL yang sama, tapi kenapa ada orang yang dijamah dan tidak? Masing-masing. Yang kau fokuskan Yesusnya atau caranya? Tanya istriku, saya suka segala musik. Bu Icung kemarin datang dengan keroncong ya. Saya suka keroncong rohani, saudara. Buat saya, kuno jadul, apa nyanyi zaman Yesus, lagu lebih norak. Deng tak 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 deng tak deng tak deng, dengan gambus tak 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 deng tak deng tak deng, dan kecapi tak 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 deng tak deng tak deng. Kita kadang-kadang protes, nggak bagus, memang perlu. Tapi jangan sampai ini jadi berhala baru kita. Karena kepercayaan Allah itu sesuai dengan karakter kita. Kalau kita bisa menghargai Allah dalam segala hal, dalam ibadah biar bagaimanapun, Allah mulai kasih hal-hal besar buat kita. Kalau kita hal kecil aja ngeluh, apalagi hal besar. Kenapa saya sering bawa anak-anak ke kampung? Supaya mereka lihat di kampung itu gitarnya satu bolong. Kadang-kadang kalau mau nyanyi, listrik nggak ada, mati lampu. Nggak ada LCD. Makan ala kadarnya, tidur ngegebek gitu. Kita harus terima itu dengan sikap, Tuhan terima kasih. Kita harus belajar mengerti bahwa segala sesuatu itu bertahap, saudara. Oh, saya pengen seperti A, pengen bagus, tapi jangan nggak pernah bergerak. Om Agus mungkin pengen punya mobil, dia mimpi. Udah beli 4 mobil, duitnya habis, dia mimpi lagi. Bangun, habis lagi duitnya, mimpi lagi. Kita boleh punya mimpi, kita boleh punya iman, kita boleh punya visi, tapi kita harus belajar bergerak. Karena buat Allah, seperti waktu dia panggil Petrus, Yohanes, Yakobus, ikutlah aku. Tuhan nggak minta, ikutlah aku. Siapin enggak, Tuhan bilang ikutlah aku, tinggalkan semuanya, masalah penghidupan, masalah apa, itu urusan Tuhan. Karena itu iman bukan soal, berkat bukan soal iman, berkat soal kepercayaan. Kalau hari ini Tuhan percayakan kita seperti ini merupakan sebuah hasil dari rencana Tuhan, sikap kita, ketaatan kita, plus jadi hasilnya sama dengan kepercayaan Tuhan. Saudara, biar bagaimanapun Tuhan nggak bisa dibohongin. Apa kata Tuhan pada Yesaya? Siapa yang kutus? Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku Tuhan. Respon kita, Tuhan tuh nunggu. Musa, aku nggak siap Tuhan. Yuk. Saudara, yang penting mau dulu. Masalah dibentuk, diproses, itu berjalan seiring kemauanmu. Amin. Marta itu mempersiapkan hidangan istimewa. Jadi Marta tuh mikirin gimana. Sementara Yesus dicuekin. Betul nggak? Yesus gini nih. Maria datang. Sus. Boleh aneh duduk? Sus, ngomong dong. Wah! Dia nggak perlu heksos yang. Yesus cuma mau didengar. Sudah percaya nggak, ibu-ibu? Engkau sebetulnya hanya mau didengar kan? Buat perempuan, dia nggak suka mendengar, dia suka didengar. Maka itu lidah perempuan lebih kuat getarannya dalam hal ngomel. Nggak percaya? Kalau perempuan ngomel, kita diam aja. Udah, tenang dia. Set. Kok nggak diperhatikan? Nggak disayang. Padahal gini, dia mau seperti ini. Kalau dia ngomel, dia ngoceh, kita diam. Sambil lagu, ku kan terbang tinggi, tak kembali lagi. Setelah semua bahannya habis, baterainya habis, dia diam, lembut. Kan berarti Tuhan seperti wanita, kadang-kadang didengar itu suka kita. Betul nggak? Kita suka ketika ngomong, kita didengar. Tuhan tuh suka ketika dia datang, dia tuh didengar. Berapa banyak dari antara kita yang suka mendatangi Tuhan, tapi kita nggak suka didatangi Tuhan. Kita pikir, ya Tuhan datang pasti kasih kehendaknya nih. Sanggup nggak ya? Kadang-kadang kenapa kita dalam doa kita sering banyak ngoceh? Karena kita takut Tuhan bicara. Ketika Tuhan bicara, kadang-kadang kita takut kehendak itu berlawanan dengan mau kita. Maka itu kadang-kadang doa kita mendominasi 2 jam. Haleluya, kami sembah, kami puji. Teman-teman, kami agungkan. Kami mulia. Tuhan bilang gini, gue capek sama dia. Apa? Gue cari orang yang mau sungguh-sungguh tuh. Apa? Dia ngoceh 2 jam. Gitarnya sampai berasap kan. Hadirat Allah. Awan kemuliaan hadir. Padahal tanganmu yang berasap. Saya nggak salahkan. Tapi kalau kita mau belajar,
Coba kalau kita doa itu dan tenang. Saya katakan kemarin, dalam doa kadang-kadang ketika saya pribadi nih, berusaha untuk cari Tuhan, untuk mengantuk. Tuhan kadang bilang, Ron, kamu tidur. Tidur. Sejahtera mengalir, enak. Kalau Tuhan bilang, Ron, bangun. Tidurnya nggak sejahtera. Gelisah. Akhirnya, manut. Cari meja. Kadang-kadang ketika saya mulai berdoa, Tuhan, aku ikut kehendak-Mu. Tuhan bilang gini, sering kali dia bilang gini. Dia diam, kemudian sekarang kamu tidur. Kecil. Tapi seringkali langkah kita dari tempat tidur itu menentukan naiknya tingkat kita. Amin. Cuma gini doang kadang-kadang nih. Terus saya diam. Tuhan bicara seperti ini. Kamu tidur sekarang. Tuhan kadang-kadang ingin menguji kita. Serius nggak sih kita dengan dia? Amin. Lihat orang pacaran. Halo yang, udah tidur belum? Udah. Sudah hemat bobo ya? Udah. Kalau kau nggak angkat perang besoknya. Percaya nggak? Betul Pak buat dia? Cuman mau kering, pengen tuh, halo yang, amat bobo ya, Tuhan berkati ya. Tutup, gitu aja. Tapi kalau kau nggak angkat besokannya, ngapain semalam? Hah? Sama siapa? Hah? Kenapa banyak diangkat? Hah? Istriku kalau aku di Jakarta, kalau dia telepon, aku harus angkat. Kalau enggak, besokannya keluar mazmur pujian. Kadang-kadang. Karena buat dia, respon kita menentukan. Amin. Kadang-kadang Tuhan, kita udah takut duluan. Tuhan ngomong apa nanti ya? Nanti kehendaknya itu enggak sesuai dengan kemauanku. Susah. Bodoh itu namanya. Goblok itu namanya. Karena yang enggak bisa diambil tuh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kadang-kadang kita terlalu takut. Tuhan, jangan bicara dulu Tuhan. Aku udah mau kawin, jangan tunda lagi Tuhan ya. Oh, raba-raba aku klaim dalam nama Yesus kawinku jadi. Yes, kawin. Tuhan bilang gini, gete amat sih lu. Saya mau katakan malam hari ini, kepercayaan Tuhan itu bertahap buat kita. Tuhan punya mega proyek. Yang pertama, kita orang-orang yang pertama kesempatannya. Seperti Marta. Dia ingin memproses kita. Amin. Dia bentuk kita. Saya mengatakan, apapun tugas yang kita miliki hari ini, itu cara Allah menilai saya dan saudara. Amin. Jadi jangan dikit-dikit komplain. Kalau Tuhan komplain, nyahok lo kata orang Jakarta lo. Yuk kita mau belajar. Ada mega proyek Tuhan, Tuhan mau ajak kita. Lihat kiri kananmu, Tuhan mau ajak kamu, mau ajak saya. Yang kedua, kalau hari ini kita ada, tolong koreksi diri. Hari ini kita ada sebetulnya seharusnya mungkin kita nggak ada di level sini. Mungkin kita lebih tinggi lagi harusnya. Tapi respon kita dan ketaatan kita nggak layak untuk Tuhan angkat sampai di situ. Tuhan nggak suka sesuatu yang instan. Amin. Tuhan nggak pernah suka sesuatu yang cepat. Tuhan suka sesuatu yang berdasarkan waktunya. Dan malam hari ini, saudara dengar firman ini, saudara tahu ada mega proyek Tuhan. Ini terbuka tawaran, karena Tuhan bicara bukan kepada orang kafir, tapi orang yang sudah mengerti firman-Nya. Orang yang 3 tahun ikut dengan dia. Orang yang mengenal Yesus. Dan Tuhan bilang gini, maukah kamu? Pertanyaan saya buat saudara, mau? Kita bangkit berdiri.